Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ringkasan materi kelas 9, yaitu tentang label atau kemasan ya. Alright. Apa itu label atau kemasan? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods, yaitu informasi rinci atau detail yang ada dalam suatu kemasan produk tertentu. Kemasan atau label biasanya terdapat dalam produk makanan, food, minuman, drink atau beverage, obat atau medicine, produk kecantikan atau cosmetics, dan lainnya. Oke, kita akan membahas satu-satu informasi mengenai label ya. Bahwa dalam suatu kemasan itu di dalamnya ada penjelasan ya, atau detail mengenai name of the product, content atau amount, description, ingredients, nutrition facts, use, direction to use and dosage, direction to store, and expiration date, dan masih ada lagi sebetulnya ya. Namun kita batasi ini saja dulu untuk memudahkan ya. Baik, yang pertama name of the product ya, nama produk atau barang ya. Nanti akan kita jelaskan pada produk yang lebih spesifik ya. Ya, kalau content atau amount itu isi atau jumlah ya. Kalau ini biasanya nama produk itu berkaitan dengan merek dagang ya, trademark. Kalau ini content atau amount itu biasanya isi jumlah itu biasanya dalam satuan ya, mililiter untuk yang produk cair, kemudian saset ya, dan lain sebagainya. Kemudian description itu penjelasan seputar produk ya, sebagai pelengkap ya. Kemudian untuk yang keempat ingredients itu adalah komposisi ya. Komposisi ini adalah bahan-bahan ya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Biasanya ini dalam makanan ya. Komposisi ya, gula, garam ya, sugar, salt, dan sebagainya. Ya, kemudian untuk nutrition facts itu adalah informasi gizi atau takaran gizi yang ada pada suatu produk tertentu. Sebagai contoh makanan ya, berkaitan dengan gizi itu ada kandungan karbohidrat, mineral, dan sebagainya ya. Kemudian untuk use atau penggunaan itu kegunaan dari produk tertentu. Misalkan obat sakit kepala ya, itu digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala ya. Contoh produknya seperti sebagai contoh Paramek ya. Paramek itu bisa kegunaannya untuk menyembuhkan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan lain sebagainya. Kemudian untuk direction to use and dosage itu adalah cara penggunaan. Untuk obat contohnya ya, diminum 3 kali sehari dan sebagainya ya. Kemudian untuk direction to store itu biasanya produk itu bisa disimpan pada suhu tertentu atau bisa disimpan di suatu tempat tertentu ya. Kemudian expiration date itu adalah tanggal kadaluarsa. Ini sangat penting sekali ya, supaya kita aman dari suatu produk tertentu, terutama obat maupun makanan ya. Jika produk makanan atau obat kita konsumsi ya melebihi dari kadaluarsa, berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, ini adalah salah satu kegunaan dari informasi label ya, kemasan itu, supaya kita bisa memilih produk yang aman, sehat, dan menghindari dari kemungkinan yang tidak kita inginkan ya. Selain itu supaya kita tetap sehat ya. Oke, kita lanjutkan.
Ya, kita akan membedah ya, discuss mengenai produk ya, produk tertentu dalam label. Yang pertama adalah produk minuman. Oke, ini ada contohnya Cranton Tea ya, minuman teh ya. Kemudian kita akan mempelajari informasi detailnya. Coba perhatikan di sini name of the product ya, nama dari produknya Cranton Tea. Kemudian content atau amount ya, jumlah ya, jumlahnya atau takarannya itu net weight, berat bersih 60 ml ya. Iya, ini ya 60 ml. Kemudian description ya, deskripsi atau penjelasan tambahan, ini ada penjelasnya for the perfect cup of tea ya. Ya, ini. Kemudian ingredients tidak ditampilkan ya, unavailable. Kemudian directions to use itu ada, ini ya. Ini adalah cara untuk menyajikan menggunakan. Kemudian direction to store itu not available ya, tak tersedia di sini. Kemudian expiration date itu ada namun tidak ada tanggalnya. Best before ya, no date available, tak ada tanggal yang tersedia. Baik, kita lanjutkan ke food label. Iya, di sini ada produk makanan ya, Stell's Bakery. Oke, kita akan mempelajari nama produk ya, name of the product Stell's Bakery. Kemudian content atau amountnya itu 800 grams ya, 800 gram, karena produknya itu padat makanya tidak menggunakan mililiter ya. Kemudian description ya, penjelasan produk ya, wheat germ bread medium slice ya. Kemudian di sini ya, ini description. Kemudian ini juga masuk description ya, price-nya ya, harganya ya, kan ini penjelasannya tambahan. Kemudian ingredients tersedia ya di label ini ya, ini ingredients ada wheat flour, water ya, dan sebagainya. Ini adalah komposisi ya. Kemudian nutrition facts ya, takaran gizi ya, informasi gizi ada ya. Ya, ini adalah takaran gizi, energy, carbohydrate, fiber, sodium, dan sebagainya. Ini ada gram-gramnya juga, kalori dan sebagainya. Kemudian use atau kegunaan tak tersedia ya. Yang jelas ini untuk produk untuk makanan ya, tidak ada kegunaannya supaya kita makan supaya nggak lapar ya, supaya sehat, karena ini mengandung banyak gizinya. Direction to use and dosage ini tidak berkaitan dengan obat ya. Biasanya kalau makanan ini roti ya, dimakan saja ya, tidak ada cara khusus ya bagaimana caranya, kecuali untuk obat memang ada petunjuknya. Kemudian direction to store itu not available, tak tersedia di sini ya, disimpan di mana. Kemudian expiration date itu tanggal kadaluarsa, di sini jelas. Use by tanggalnya ini 19 bulan 10 2013 ya, the 19th of October 2013. Kemudian ini ada informasi tambahan, additional information, ini juga sebetulnya bisa masuk ke description ya. Ini manufacturer yang memproduksi itu Dutchwood Industrial Estate ya. Iya, oke, kita next untuk produk yang lainnya, medicine label. Iya, di sini ya ada Pinox ya, children's cough syrup. Oke, ini ya informasinya, the drug ya, the drug apa ini, children's cough syrup ya, available ya, nama obatnya ini obat apa, sebetulnya ini ya nama obatnya Pinox. Kemudian ini obat untuk anak ya, sirup batuk untuk anak. Description penjelasannya, ini ada tambahan penjelasannya ya, cough mixture of formula 440 ya. Ya, ini informasi tambahan ya, dimana ini formula campuran untuk batuk ya, supaya lebih efektif menghilangkan batuk. Kemudian content atau amountnya jelas, ini 75 ml
ya. Use tidak ada, not available di sini. Direction to use and dosage, ya, petunjuk penggunaan dan dosisnya itu di sini. Use medicine according to physician's instructions, ya. Kemudian direction to store, keep it in a moderate temperature, keep away from children. Ya, sebetulnya ini berarti ada halaman satunya lagi. Mohon maaf ini ya, belum ditambahkan di sini. Kemudian expiration date, not available, tak tersedia. Ya, ini hanya untuk contoh saja ya. Ini adalah detail atau informasi rinci seputar produk obat ya, obat Benox ya, sirup batuk untuk anak. Oke, ini adalah, oh iya, maaf, ini bukan medicine ya, ini sebetulnya adalah cosmetic label ya, label untuk produk kecantikan. Ya, Wardah White Secrets Night Cream Advanced White Specific System, Neto 30 grams. Ya, namanya ini Wardah White Secret, penjelasannya ini ya, krim malam ya, night cream, advanced white specific system, ya, ini penjelasannya untuk memutihkan ya. Kemudian content atau amonya, kapasitasnya ini 30 gram. Oke, terima kasih ya telah menonton. Thanks for watching. Baik, untuk soal offline PDF dan soal online lengkap ya, label ya, tentang materi ini itu ada di blog penulis ya. Silahkan bisa mengunjungi di bahasa Inggris ya, sampai mts.blogspot.com ya. Ini ya, di sini juga ada. Kalau kurang jelas silahkan hubungi ke WA ini, maka penulis akan dengan senang hati memberikan link untuk soal offline PDF online ya, terkait materi dari label ini. Juga jika Anda menginginkan materi dalam bentuk Word dan lainnya, bisa juga terkait dengan label ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan cara untuk mengakses blog saya melalui mesin pencari Google. Silahkan Anda ketikkan soal online dan offline ya, materi tentang label ya. Iya, coba ini perhatikan ya. Ini ada di halaman pencarian, halaman pertama, urutan teratas ya. Urutan teratas ini, silahkan Anda bisa memilih yang ini atau ini ya. Misalkan saya pilih yang ini, klik ya, diklik yang ini. Kita klik saja. Kita tunggu sebentar, masih dalam proses loading. Ya, kita scroll down. Baik, ini sudah kelihatan ya. Coba perhatikan, di sini sudah ada soal online ya, chapter 3 mengenai label ya. Silakan bisa Anda ketikkan di sini ya, nama, kemudian kelas atau asal ya. Ya, bisa digeser scroll down ke bawah. Ini hanya memilih opsi yang paling tepat saja ya. Ini adalah soal online, untuk soal online ya. Biasanya kalau sudah selesai klik kirim, terus skornya nanti akan muncul ya. Baik, untuk soal yang PDF nya Anda silahkan ini di menu materi SMP ini ya, ke bawah ke worksheet kelas 9 ya, karena yang kita bahas ini kelas 9 untuk materi label ya. Ini adalah latihan soalnya dalam bentuk file PDF
Ya, ya di sini ada download PDF ya. Silahkan Anda download ya filenya. Ya, contohnya ini seperti ini. Masih proses loading untuk membuka halamannya. Baik, ini hampir kebuka. Iya, di sini ada soal latihan ya mengenai label. Silakan bisa Anda klik download ya. Maka filenya akan dapat Anda dapatkan. Jika Anda kurang puas ya, ingin mencari soal label yang lainnya, silahkan bisa diketik di sini ya, soal label. Iya, langsung klik saja ini ya, lensa ini ya, search ya. Proses pencarian akan segera dimulai. Coba kita tunggu dulu. Iya, di sini kita ulangi lagi ya, soal PDF label. Ya, ini ya ada ya, download soal materi label terbaru pilihan ganda. Ya, silakan Anda bisa klik ini, kemudian bisa kita search lagi, misalkan variasi soal yang lain ya, TTS label ya. Kita tunggu. Iya, di sini ada TTS label ya, ini ya. Silakan Anda klik, maka Anda akan mendapatkan file mengenai materi label ya untuk latihan siswa. Demikian untuk penjelasan cara mengakses blog saya ya. Setelah Anda tadi belajar materi mengenai label melalui video ya, ini saya jelaskan pula cara mengakses soal online maupun offline ya, PDF di blog saya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat.